wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan dan marilah kita memberikan hadiah kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan sebutan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati tentunya ayahanda kita pimpinan wilayah Sumatera Utara, yaitu Bapak Ded Iskandar, yang memberikan kesempatan dalam kajian Jumat pagi hari yang sangat besar kontribusinya bagi kita semua, khususnya kita di Muslimat Rasuliyah se-Sumatera Utara ini. Dan yang saya banggakan juga terkhusus yaitu pimpinan wilayah Sumatera Utara, Ibu Zahra Baiti MA, yang selaku memberikan tips-tips kebaikan terbaiknya buat kita semua untuk menambahkan wawasan ilmu sebagai ibu-ibu yang baik ataupun ibu-ibu yang dijadikan dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu permisa di rumah yang saya banggakan pada hari ini adalah saya akan memberikan bagaimana tips atau kriteria untuk menghuni surga. Mungkin ibu-ibu sudah tahu, sudah banyak mendengar di pengajian-pengajian, tapi pagi hari ini ada khusus saya berikan. Mudah-mudahan bekal ini bisa kita aplikasikan dalam diri kita sendiri dan juga keluarga dan kehidupan masyarakat, dan luasnya pengetahuan nanti akan mendapatkan yaitu bahagia hidup di dunia dan akhirat. Yang pertama adalah kita tahu bahwasanya manusia itu adalah sifatnya pelupa, tidak sempurna, karena kita adalah bukan malaikat, bukan nabi. Kita adalah manusia yang butuh untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan selama di dunia, dan juga di sini untuk itu berapa kriteria kita tidaklah saya kupas untuk sempurna sekali, tetapi ada beberapa atau 4 yang akan saya paparkan pada hari ini. Yang pertama adalah yaitu bersihkan hati kita, atau kita hijrah kepada hati yang bersih. Jadi hati ini, kenapa yang pertama ini adalah kita bersihkan hati? Karena hati di dalam ini cukup banyak. Di dalam itu adalah sifat dengki, iri, takabur, ria. Nah, ini membuat kita senantiasa gelombang pasang surutnya hati kita ini yang tidak menentukan apakah manusia itu nanti ke surga atau tidak. Jadi mulai hari ini mari kita hijrah dengan hati kita, yaitu dalam surat As-Saff ayat 84 yang bunyinya adalah isja'a rabbuhu biqalbin salim. Karena Allah itu nanti kita untuk datang pada akhirnya adalah biqalbin salim, dengan hati yang tenang. Karena kita akhirnya nanti akan mendapat ketenangan, khususnya untuk akhirat kita. Jadi hati ini kadang ada duka, suka, gembira, sedih. Ini yang sangat hati-hati sekali. Jadi ibu-ibu, khususnya ibu-ibu muslimat Rasuliyah, hati ini jagalah. Karena ada lagunya, Bu. Jagalah hati
jangan kau nodai. Ini maksudnya, apabila dia sudah ternoda hati ini, maka rusaklah amal ibadah kita. Habislah, gugurlah, Bu. Satu aja kita datang hati kita sombong, maka Allah akan menariknya. Allah tuh tidak suka kepada orang sombong, Ibu ya. Kenapa? Karena ada satu, ya, kalau kita bilang itu syair, inna yuhibbul jamalul jamal. Sesungguhnya ya, Allah tuh suka kepada yang indah-indah, yang baik-baik. Jadi kalau perempuan-perempuan ini kadang-kadang kan suka, Bu ya, memamerkan, ya, memakai baju, ya, bajunya kalau bisa ditunjukkannya. Apabila mengaji, kita lihat banyak ya, Bu-ibu ya, mulai dari bajunya hijau, jilbabnya hijau, tasnya hijau, sepatunya hijau. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, tapi hatinya jangan riya. Bisakah seperti ini kita? Besok tukar lagi bajunya, Bu. Merah, tas merah, sepatu merah, jilbab merah. Nah ini cantik, indah memang, alhamdulillah, tidak ada masalah. Cuma sanggupkah hati kita, ya, dengan Allah? Bisakah kita rasakan hati kita yang tidak riya, tidak sombong, tidak angkuh dengan baju yang kita pakai ini? Nah, kalau sanggup, silakan. Karena Allah suka yang indah. Innaha yuhibbul jamalul jamal. Allah suka kepada yang indah-indah. Jadi ibu-ibu solihah yang dirahmati Allah SWT, kejarlah dunia, tidak masalah, tapi dunianya untuk akhirat. Hati yang sombong itu sudah terluka. Hati yang riya itu sudah terluka. Dia tidak utuh lagi. Kenapa? Karena bisa membawa kepada kerugian kita sendiri. Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia telah merugi. Merugi kenapa? Tadi itu, kesempatan dalam dunia yang seharusnya bisa kita manfaatkan, kita sia-siakan. Maka ibu-ibu pemirsa yang dirahmati Allah SWT yang pagi hari mendengar kajian duha, mari kita bangun hati kita. Dengan hati yang mana? Qalbin salim, hati yang tenang, hati yang mudah-mudahan membawa kepada kita kehidupan akhirat nantinya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang pertama tadi. Semoga bisa kita jaga, bisa kita perbaiki yang mungkin selama ini tidak bagus, maka hijrah kita kepada yang baik. Yang kedua adalah hijrah tentang lisan, lidah. Nah, ini lidah juga ini, Bu, kadang-kadang bahaya kita, Bu ya. Kenapa? Ini kata-kata orang, lidah ini sangat sedikit kita mengucap tapi sudah bisa melukai orang lain. Makanya jagalah lidah kita. Jangan kita meribah. Meribah itu suka menceritakan orang, Bu ya. Dengan lisan kita ini kita berhati-hati berkata agar dan Allah kita jumpa nanti di surganya. Jangan menyakiti tetangga, jangan menyakiti teman, ya. Jangan kita juga kepada lingkungan masyarakat kita sampai dikenal dengan yang tidak baik. Jadikanlah diri kita ini orang terbaik. Lisan kita tetap kita jaga. Karena kalau lisan kita tidak kita jaga, orang tidak akan dekat, tidak mau berteman dengan kita. Itu sudah kita buktikan. Pasti kita akan dikucilkan, baik dalam lingkungan keluarga, ya, tetangga, dan masyarakat umumnya. Di rumah saja kita contohnya sebagai ibu anak-anak, kita kalau bisa ibu yang dirindukan oleh anak. Dia mencari kita. Jadi lisan kita sebagai ibu harus teduh, adem, baik,
jangan kasar terhadap anak-anak. Itu keluarga. Ku anfusakum, pelihara diri kamu. Wa ahlikum, keluarga kamu. Nah, mana yang kita pelihara? Lidah kita tadi. Memanggil anak dengan sopan, anakku, oh, anakku yang bertuah, anakku yang baik. Begitulah kita sebagai ibu. Atau umumnya anakku yang ganteng. Nah, ini merupakan kata-kata yang sangat dirindukan oleh seorang anak terhadap ibunya. Nah, jadi ibu-ibu di rumah, mari hijrah. Mungkin yang biasa ini memanggil anaknya tidak baik, kembalikan kepada kebaikan. Supaya lidah kita itu tetap merasakan anak kita ada rasanya kerinduan, ada rasanya keindahan di dalam seorang ibu tadi. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa. Yang kedua, tetangga kita. Tetangga kita itu adalah separuh dari jiwa kita, Bu. Kenapa? Kenapa kalau tidak ada tetangga, kita kemana-mana pergi, yang menjaga rumah kita juga tetangga. Ada umpamanya kita duka, suka juga tetangga harus tahu. Tetangga itu dalam hadis dikatakan, "Man kana yu'minu billahi falyukrim jarah." Kalau kau beriman, ya, percaya kepada hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Salah satunya tetangga yang bagaimana? Tetangga yang memang lisannya baik. Tetangga yang bisa juga disenangi oleh lingkungan masyarakatnya. Jadi ibu-ibu mulai hijrah besok, kalau jumpa tetangga, jangan kita suka menghibah. Lewatlah tetangga kita umpamanya, dia tuh lah malas kali aku nengoknya, nggak suka kali aku nengoknya. Macam lah pokoknya batinnya keluar untuk mengucapkan lidahnya agar orang yang sedang lewat di hadapan itu sampai dia bisa mengatakan lidahnya seperti itu, sehingga Allah nanti murka kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kita harus hijrah lisan kita kepada yang baik. Maka dari itu kriteria surganya Allah adalah lisan, termasuk salah satu harus dijaga. Yang ketiga mana? Ketiga hijrahnya, yaitu akhlak kita. Nah, di dalam pergaulan kita tentunya bergaul tidak bisa kita samakan, karena mungkin kita bisa berjumpa kepada anak-anak, bisa juga jumpa terhadap teman sebaya, bisa juga jumpa terhadap orang tua, bisa juga jumpa kepada orang-orang yang mungkin kita katakan sesepuh dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita harus tahu menjaga akhlak kita. Di manakah posisi kita berjumpa? Oh, ini anak-anak, maka kita harus melayaninya dengan baik. Karena anak itu yang harus kita sayang. Janganlah pula kita jumpa dan langsung menepuknya atau dengan kasar, karena anak itu tidak butuh dengan kelakuan yang tidak baik. Apa sentuhan kita? Sentuhan kita adalah pertama adalah dengan menyebut kata-kata yang senang. Anakku, main apa itu? Kita katakan, waduh senang kali melihatnya ya. Tolong jangan berkelahi ya kalau bermain-main, bagus-bagus. Dia akan senang. Itu akhlak kita. Dan kita marahkan dengan suara yang keras, tidak boleh, karena itulah anak-anak. Harus dengan kebaikan akhlak kita tunjukkan. Dengan teman sebaya juga, kita juga tidak boleh bebas sekali dalam mengucapkan, yaitu pergaulan bahasa-bahasa yang tidak baik. Kita harus redup, adem. Contoh, kita berdua berteman, saling bercanda, tidak boleh candanya berlebihan, sehingga mengakibatkan teman kita tadi tersinggung. Udahlah,
malas sekali saya sama kamu. Kamu orangnya nggak baik, nggak suka saya. Udah besok kita nggak usah sama-sama pergi. Kamu tuh orangnya repot dan sebagainya. Nah, ini akhlak kita sudah menyentuh kepada orang lain. Al-adabu fawqal ilmu, fawqal ilmi. Sopan santun itu adalah di atas orang yang berilmu. Jadi kita harus punya ilmu akhlak yang baik, walaupun kita bergaul dengan teman sebaya. Menyapanya dengan baik juga, tidak boleh menggunjing-gunjingkan di belakangnya. Nah, apalagi kepada kedua orang tua kita. Kita harus jaga akhlak, berbakti, selalu menyantuninya. Ya, ada rezeki kita kasihkan orang tua kita. Itu kita termasuk adalah anak-anak yang soleh, atau ibu-ibu yang dibanggakan oleh anak-anak kalau kita sebagai menjadi ibu. Akhlak tetap kita jaga kepada anak kecil, teman sebaya, kepada yang tua, dan kepada orang tua kita. Nah, kenapa? Karena orang tua itu adalah nanti kalau kita baik, surga menunggu kita. Berbuat baiklah kepada orang tua. Di akhlak, berhati-hatilah kita, tidak boleh untuk bebas, baik mulut kita, lidah kita, dan sebagainya kita jaga. Mana lagi tips kita untuk mencapai akhirat itu? Yaitu hijrah kepada ibadah. Ibadah yang kita lakukan banyak, ibu-ibu sekalian. Berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, infak, wakaf, puasa sunat, puasa dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan ibadah-ibadah yang sangat nantinya itulah pembela kita di yaumil akhir nanti. Mari hijrah yang mungkin dulunya kita ibadahnya kecil, kita tingkatkan mulai sekarang. Mungkin belum sempat kita puasa-puasa sunat, kita mulai dari hari ini. Belum sempat kita memperbanyak sholat sunat, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat sebagainya, yang mungkin dapat nanti kita akhirnya penghuni surga. Mari kita tingkatkan mulai dari sekarang. InsyaAllah, ibu-ibu yang berbahagia dan para pemirsa yang menonton kajian Jumat pagi hari ini, mudah-mudahan keberkahan di tangan kita. Dari ibadah yang kita lihat ini adalah, kalau sholat wajib itu mungkin sudah biasa, itu yang wajib kita lakukan. Tapi untuk menambah ibadah ini memang berat. Kita mulailah dengan perlahan. Kita mulailah dengan bertahap. Pertama mungkin sholat duhanya 2 rakaat, ya, ibu-ibu. Oh, sudah enak, sudah betul-betul enak kira-kira. Tambah, kita tambah 4 begitu. Oh, enak pula begitu. Seterusnya kita tambah pula dengan sholat-sholat yang lain. Besok kita tambah dengan sholat tasbih, alhamdulillah. Oh, isi pula dengan majelis-majelis ilmu. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi, itu di Unifa, Universitas Al-Wasliyah Sumatera Utara, itu di Medan, di Jalan Singamaraja. Itu setiap hari Jumat pagi ada kajian-kajian yang sangat membawa kita kepada yang terbaik. Ada pelajaran fikih, hadis, ya, tasawuf. Nah, ibu-ibu yang ada waktu silahkan datang ke Unipa pada pagi Jumat. Ya, mudah-mudahan ada langkah ibu, itu adalah salah satu ibadah mengisi majelis ilmu. Di samping kita juga mendapat ilmu, langkah kita juga sudah dihitung malaikat. Nah,
Apalagi kita yang orang Australia, Bu ya, jangan sampai tidak tahu ada pengajian ilmu itu di Unipar kita Medan. Silahkan datang. Dan juga ibu juga mungkin banyak majelis ilmunya di tempat-tempat yang lain sekitar rumah atau komunitas-komunitas yang bisa membawa ibu kepada ibadah-ibadah yang baik. Silahkan, jalanlah. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum, ya, tafassahu fil majalis. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berlapang-lapanglah dada di majelis, maka nanti katanya fafsahu yafsahillahu lakum, Allah akan melapangkan dengan selapang-lapangnya. Maksudnya, apabila kita duduk di majelis ilmu dengan membawa ketenangan hati, ikhlas kita untuk mendapatkan ibadahnya, maka Allah akan melapangkannya nanti kita di surga. Jadi kesempatan emas ini ibu jangan sia-siakan, jangan lagi berleha-leha, karena kita pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap nyawa pasti akan mati. Akan kita jumpa di sana. Kalau tidak ada bekal kita, ilmu kita, kita tidak tahu rahasia untuk mencapai ke surga, maka kita akan rugi. Apalagi ibu-ibu yang sudah berumur 50 tahun ke atas. Kita harapkan banyaklah meluangkan waktu untuk yang terbaik. Mulai tadi saya simpulkan, hijrah kepada hati yang baik, lisannya dijaga, ibadahnya ditingkatkan, pergaulan pilihlah yang baik-baik. Insya Allah, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita yang nantinya adalah dapat menuju jalan surga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, beberapa tips untuk seorang menuju surga. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita semua. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.